Ibu, Bu, sudah Bu. Sudah bisa dilihat PPT-nya Ibu? Sudah Bu. Oke, kita mulai ya. Metode fotometer nyala atau AS, biasa kita gunakan AS itu untuk untuk mendeteksi beberapa logam-logam yang ada. Tentu saja logam-logam itu tidak sembarangan logam, hanya beberapa logam tertentu yang bisa dideteksi oleh AS. Sumbernya yang Ibu biasa pakai, tidak, ini adalah sumber yang Ibu dapat agak sedikit lengkap tentang bagaimana proses sebenarnya AS itu mulai dari konsepnya, terus bagaimana cara kerjanya dan sebagainya itu ada di sini. Tapi masih ada kurang karena kenapa mereka tidak memperlihatkan instrumennya yang ada. Nah, konsep dasar dari AS sendiri adalah suatu larutan. Dia harus mengandung garam logam. Jika dibakar pada pembakaran udara menggunakan asetil atau yang sejenisnya, akan terbentuk uap yang mengandung atom-atom logam. Jadi dari mulai molekul, kemudian ditarik dia, akhirnya dia membentuk logam. Jadi molekul yang besar dari sampel misalnya yang kita sudah buat, kemudian kita bakar dia. Ketika dia bakar itu, dia akhirnya membentuk atom-atom logam. Nah, atom-atom logam ini yang kemudian akan memancarkan atau menyerap energi yang kemudian mengalami transisi elektron atau disebut dengan emisi. Ketika mengalami transisi elektron inilah kemudian ketika melepaskan itu dia membentuk emisi. Jadi apa yang membedakan dia dengan AS dengan UV vis itu disebabkan karena kalau pamannya dia UV vis itu ketika ditembakkan foton dia akan melepaskan energinya dalam bentuk HAP. Sementara kalau pamannya atom ini dia tidak ditembakkan energi, dia ditembakkan energi juga, tapi untuk proses pelepasan atomnya itu sendiri dia menggunakan emisi gas. Jadi dari pembakaran sebelum kemudian dia membentuk atom ini yang kemudian menyerap energi dari halokatoda, yang selanjutnya dia ketika tereksitasi dia membentuk emisi, jadi berupa emisi. Nah, kemudian besarnya energi yang diserap atau dipancarkan itu tertentu. Jadi setiap atom dari logam-logam ini dia akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari atomnya. Dan energi prinsipnya, jadi hari ini kita juga kita campur antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Semoga kalian bisa menerjemahkan sendiri. Adalah atomic spektroskopi ini ditentukan konsentrasi ion, logam-logam dalam bentuk ion. Contohnya adalah sodium, potasium, litium, kalsium, sama cesium. Kenapa ini digunakan sodium, potasium, litium, kalsium? Karena ini adalah yang banyak unsur logam yang banyak di udara, di tanah, dan di apa istilahnya disebut udara, tanah, air. Ini semua adalah unsur-unsur logam yang banyak ada di udara, tanah, dan air. Apa menjadi avatar? Api. Berarti ada biasa nonton avatar paling. Baiklah, jadi itu keempat. Jadi empat unsur empat pembentuk dari suatu udara, tanah, air, saat api itu kebanyakan itu adalah unsur-unsur ini.
Basic konsep kedua adalah flame photometer ini bekerja jika ada energi panas yang cukup sebagai sumber panas yang akan menyebabkan terjadinya terjadinya eksitasi. Nah, eksitasi dari atom ini pada energi yang tinggi, setelah dia menyerap energi panas itu, dia akan akan turun ke ground state-nya, dan ketika dia sudah cukup menyerap energi yang ada, dia akan melepaskan emisinya. Dan sifatnya ini tidak stabil. Kenapa dia tidak stabil? Itu disebabkan karena atom-atom ini cenderung memang dia tidak stabil. Dia tidak cenderung tidak stabil. Karena ketika dia sudah tereksitasi, dia kembali lagi, energinya itu sudah berubah. Makanya biasanya jika kita pertama kali melihat di flame photometer, umpamanya dia sudah disemprotkan di nebulanya, itu disemprotkan itu serpihan bukan lagi cairan, tapi dia sudah sedemikian rupa sehingga dia membentuk butiran-butiran yang lebih kecil, yang ketika disemprotkan ke dalam api itu akan memancarkan warna. Jadi emisi yang terjadi itu akan memancarkan warna. Warna inilah yang kemudian kalian bisa identifikasi. Misalnya sodium itu warnanya biru. Kalau dia berwarna biru, kadang-kadang dia berwarna hijau. Dia tergantung energi yang diserap. Jadi ketika dia berwarna biru, dia kemudian terlepas. Kembali lagi, Anda akan melihatnya menjadi warna putih. Itu tergantung. Jadi dia tidak stabil. Nah, jika dia kehilangan energi itu tadi saya Ibu bilang, terjadi eksitasi atom. Kemudian dia ke energi level yang paling rendah, maka emisi itu akan terbentuk. Yang biasanya emisi itu kita ikualkan dengan panjang gelombang. Dan itu spesifik pada beberapa atom yang ada. Nah, alat spektroskopi yang secara khusus mengukur konsentrasi bahan kimia berupa atom atau senyawa disebut dengan spektrofotometer nyala atau flame photometer yang memakai objek api pembakaran. Biasanya kalau nanti kalian lihat itu, kalau di lab itu biasanya lihat gas LPG. Itu adalah alat paling sederhana untuk secara prinsipnya itu sama seperti AS, tapi mekanisme kerjanya agak sedikit berbeda. Tapi secara prinsipnya itu sama. Nah, kalau umpamanya alat spektroskopi itu mengukur konsentrasi bahan, maka disebut dengan flame, maka berdasarkan metodenya dikenal dua jenis spektrofotometer. Ada yang disebut dengan spektrofotometer nyala atau disebut FEN atau Flame Emission Spectrophotometer. Ada disebut dengan spektrofotometer serapan atom atau SSA atau biasa kita sebut dengan AS, spektrofotometer serapan atom. Nah, perkembangan FES sendiri itu, jadi startnya itu adalah FES. Nanti setelah terbalik ini. Semestinya FES dulu, baru kemudian AS. Nantilah Ibu cari ini. Terbalik ini. Semestinya itu tahun 1990 itu adalah AS, sementara FES itu 1960. Oke. Nah, kedua jenis spektrofotometer ini
harus memiliki prinsip suhu yang dicapai harus minimal atau range-nya itu adalah 1.300, 1000-an sampai 3000. Tapi biasanya kestabilan dari atom terjadi ketika emisi itu 3000. Jadi jangan pernah coba-coba pergi ketika misalnya nanti kalian praktikum, kemudian kalian menggunakan flame photometer, bilang iya ada aksi itu, coba-coba deh pegang-pegang. Siapa tahu ada yang kayak begitu. Jadi tolong perhatikan baik-baik bahwa itu tidak boleh terjadi. Bahwa kalian ketika melakukan itu harap diperhatikan bahwa ini alat apa namanya flame photometer ini ada sekitar 3000 derajat Celcius. Yang artinya kalau kalian sentuh bisa jadi kalian sendiri akan terbakar. Dan hati-hati, flame photometer menggunakan gas. Jangan pernah ada yang menggunakan HP di sekitarnya. Karena energi yang ada itu bisa memacu. Oke? Kalau kalian praktikum. Nanti kalian praktikumnya offline. Jadi semua harus datang. Oke. Kita lanjut. Nah, bagaimana proses terbentuknya flame photometer? Jika ada solvent terevaporasi, jadi dia harus menguap dulu. Kemudian dia akan membentuk partikel-partikel kecil. Nah, partikel-partikel kecil ini yang dalam ini apa namanya larutannya, ion. Kemudian dihisap. Kemudian di sini ada alat yang akan memecahkan larutan itu menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dalam bentuk drops apa namanya titik-titik air yang lebih kecil dibandingkan pada saat di sini. Yang selanjutnya dia akan semburkan dalam bentuk aerosol. Penguapan ini selanjutnya akan apa namanya dibakar di nyala api, akan membentuk molekul-molekul yang agak lebih besar. Yang selanjutnya molekul ini akan terpecahkan membentuk atom-atom yang secara teoretikal dia akan menghisap energi yang ada dari sumber panas yang ada untuk kembali ke ground state. Jika energi panas yang diserap itu kemudian terlepas, akan membentuk eksitasi elektron. Energi eksitasi ini kemudian dilepaskan dalam bentuk cahaya yang kalian lihat dalam bentuk warna. Cahaya itu tergantung dari panjang gelombangnya. Bisa warnanya hijau, biru, kuning, itu tergantung dari energi yang diserap. Nah, ketika itu terjadi, setelah dia pelepasan energi, dia akan kembali ke ground state-nya. Jadi, proses flame photometer dari mulai larutan sampai dia terjadi emisi itu kayak begini. Nah, kalau mau lebih jelasnya, kita akan baca di atomization process. Jadi proses atomisasi itu bagaimana? Ini ada. Nah, ini juga bagaimana proses serapan atom yang terjadi, papannya spektroskopinya atom berkaitan dengan pembahasan mengenai serapan emisi atom. Dia pertama, ini kan dia adalah apa namanya, dia menyerap energi.
ini atomnya. Dia menyerap energi, dia akan tereksitasi. Tereksitasi kemudian ketika itu tereksitasi, ketika dia tereksitasi ke apa namanya, ke subkulit yang lebih luar dibandingkan yang jauh dari intinya. Kemudian ketika dia kembali, dia akan memancarkan emisi. Emisi ini yang kemudian apa namanya, dalam bentuk panjang gelombang bisa dioperasikan dengan nano, tapi biasanya kayak dia sih panjang gelombang. Jarang kalau umpamanya kita dalam bentuk apa namanya, panjang gelombang dalam bentuk energi. Walaupun sebenarnya ini ada energi, tapi bukan energi biasanya dihitung dari absolut. Nah, secara kualitatif, kalau kita menghitung radiasi yang terlibat dalam transisi elektron, itu spesifik untuk jenis transisinya. Kenapa? Karena setiap atom itu memiliki keunikan dalam transisi emisi atau pelepasan elektronnya. Yang kalau umpamanya secara kualitatif kita menghitungnya adalah delta E sama dengan E1 kurang E2. Atau biasanya delta E adalah sama dengan energi yang ada. Yang kalau umpamanya kita konversi berarti dia adalah dibagi dengan panjang gelombang yang ada. Itu adalah secara kualitatif. Nah, bagaimana kalau secara kuantitatif? Oh ya, ini Ibu maksud bahwa setiap elemen-elemen yang ada itu pasti panjang gelombangnya berbeda-beda. Berarti emisinya juga warnanya pun juga berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau secara kuantitatif? Kalau secara kuantitatif, secara kuantitatif sama seperti apa namanya, UV vis. Jika jumlah unit atau panjang gelombangnya itu diabsorpsi atau A, dia akan berbanding lurus dengan koefisien absorpsinya atau E. Yang kemudian kalau ini adalah cahaya yang datang atau awal masuk ke dalam pada apa namanya, panjangnya distribusi dari cahayaan itu yang akan keluar kemudian transmisi, maka dia sama seperti hukum Lambert atau hukum kecap, di mana absorpsi adalah epsilon atau koefisien absorpsi dari suatu sampel, kemudian dikali dengan B atau daerah ini panjang dari pencahayaan yang ada, kali C atau konsentrasi. Nah, itu secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi kita sudah pada sampai kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya alatnya? Kalau tadi kita bercerita tentang bagaimana suatu sampel itu traveling di dalam, itu alat luar begini. Ini ada power, ini ada stabilitasnya, ada displaynya. Kalau kita mau melihat di sini, ada filter untuk mendeteksi atomnya, NaCK. Ini sebenarnya agak sederhana. Di sini ada tempat pengambilan sampelnya. Jadi ini sampel di sini ditaruh. Ini adalah selangnya. Kira-kira anu enggak ya? Ada berangkali. Jadi dari beneran untuk drop yang begitu. Semoga ini. Ya, betul. Ini kok di dalamnya, Dek, mekanismenya. Jadi ini sampel akan diisap masuk ke dalam pipa kecil. Terus kemudian larutan ini akan dipecah oleh nebulator.
menjadi droplet yang lebih kecil dengan bantuan air, dalam bantuan udara. Yang selanjutnya akan disemprotkan. Di sini adalah mixing chambernya. Gas akan dialirkan ke dalam sini. Kalau umpamanya yang tidak bisa terionisasi, maka dia akan terbuang di YouTube dalam bentuk limbahnya sendiri atau waste. Selanjutnya dia akan keluar, masuk ke dalam sini, dia akan terbakar. Kemudian ketika dia terbunuh oleh lensa, dia akan ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan sesuai dengan panjang gelombang kita inginkan. Itu tergantung dengan katodanya. Katodanya itu apa? Katodanya itu adalah bisa Na, bisa helium dan sebagainya. Biasanya itu katodanya. Tergantung. Kalau misalnya kita setting, misalnya kita kepengennya dalam mendeteksi Na, maka yang ada adalah Na. Yang kemudian akan dideteksi oleh detektor, difilter pertama kali, kemudian dibaca. Semoga ini ada. Ini. Nah, ini halo katoda. Ini halo katodanya. Kalian baca sendirilah. Sama seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa ini adalah lens akan yang akan mendeteksi, yang akan meneruskan sampel yang kita inginkan. Kemudian oleh monokromator, kemudian dirubah oleh amplifier dalam bentuk panjang gelombang, kemudian bisa dibaca. Nah, antara skema alat instrumen atomic absorption sama atomic emisi, cuma bedanya di mana? Ya ini. Dia pakai detektor GAK, tapi di sini ada namanya seleksi panjang gelombang. Dan lensa yang digunakan itu cuma satu. Jadi ketika sumber atom ada, terjadi eksitasi, kemudian diteruskan, cuma satu lensanya. Sementara ini tidak. Karena kenapa ada halokatoda di sini? Halokatoda itu bisa Na, bisa litium, bisa barium. Itu adalah halokatodanya. Nah, alatnya itu kayak begini. Di mana flame-nya ada di sini. Jadi nyalanya di sini. Ini adalah yang saya bilang, ada pipanya. Pipa akan menghisap sampel masuk ke dalam sini. Di sini nebulizer-nya di sini ada di dalam sini ada ada alat nyala yang kemudian akan bentuk-bentuk serpih-serpihan. Nah, di sini adalah pengaturan panjang gelombang ya, Dek. Yang mana kita mau ingat, kita mau gunakan. Oke, sebelum kita masuk pada lampunya, ada yang mau ditanyakan? Atau pada tidur semua nih? Halo? Kalian tidak tidur, Ji? Hadir, Bu. Tidak, Bu. Hadir, Bu. Takutnya kayak seperti mendongeng Ibu sampai kalian tertidur. Apa saatnya? Apa yang bertanya? Spektrofotometer dengan flame photometer secara instrumen sudah beda. Kalau umpamanya spektrofotometer, dia menggunakan foton atau cahaya sebagai sumber energinya. Sementara flame photometer sumber energinya itu adalah
api atau flame. Jadi beda secara. Kenapa, Sat? Kenapa, Dek? Wah, Ibu tidak dengar, Kek. Yang mana, Dek? Yang mana? Time atomic absorption spektrofotometer. Flame. Spektrometer, bukan spektrofotometer, Dek. Spektrometer. Jadi bukan spektrofotometer, tapi spektrometer. Flame atomic absorption atau AS. Jadi kalau kalian melihat kayak begini, ada ekor-ekornya itu. Oke, ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya? Atau bagaimana kalau kita bikin kuis? Supaya kalian bisa langsung melek matanya. Ya. Nah, komponen dari flame photometer itu, jadi komponen dari ini, itu ada yang disebut dengan flame atau sumber panas dengan beberapa suhu yang sifatnya konstan. Jadi kita mau setting di situ berapa suhu yang kita inginkan tergantung dari atomnya yang kita melihat. Kemudian ada yang disebut nebulizer atau mixing chamber. Nebulizer dan mixing chamber. Nebulizer itu adanya di sini. Mixing chambernya itu setelah nebulizer. Terus kemudian ada yang disebut monochromator. Monochromator ini gunanya adalah membantu isolasi dari panjang gelombang untuk mengukur emisi cahaya yang ada. Kemudian ada yang disebut dengan fotodetektor. Ini fotodetektor yang selanjutnya kita akan pelajari. Nah, sebelumnya fotodetektor kita harus mengetahui dulu komponen dari sumber panas dan temperaturnya. Nah, kalau flame photometer, biasanya kita gunakan natural gas. Contoh natural gas itu apa? Oksigen, Bu. Oksigen. Natural gas. Oksigen. Oksigen. Atau biasanya air atau gas. Yang dimaksud dengan natural gas ini di sini adalah LPG. Nah, bukan oksigen. LPG ini yang kemudian akan mengoksidasi ya udara kan oksigen juga ya. O2 sama H2O. Air paling. Jadi udara dengan oksigen. Nah, temperaturnya itu beda-beda. Nah, kalau umpamanya di flame photometer yang sebenarnya harus kita perhatikan adalah kalau di flame photometer dia pakai natural gas. Flame. Jadi ingat baik-baik, flame photometer itu menggunakan natural gas. Sementara kalau umpamanya dia di AAS, jadi perbedaannya lain antara AAS dengan flame photometer adalah
Kalau di AAS itu dia menggunakan asetilin sebagai sumber panasnya, sumber pembakarannya, asetilin. Sementara kalau umpamanya flame photometer, sumber pemanasannya itu adalah LPG atau natural gas. Suhunya pun juga berbeda-beda. Kalau flame photometer, suhu yang kita identifikasi itu mulai dari 1700 sampai 2800 atau mendekati 3000. Tapi kalau umpamanya asetilin, dia tidak sampai 1700, tapi settingannya itu adalah 2100. Nah, AAS juga bisa menggunakan hidrogen. Flame tidak bisa menggunakan hidrogen. Nah, itu yang membedakan antara AAS dengan flame. Oke, lanjut. Nah, ini saya bilang bahwa semua bentuk-bentuk atom itu pasti memiliki emisi pada panjang gelombang yang berbeda-beda. Dia memiliki perbedaan panjang gelombang untuk masing-masing elemen yang ada atau atom-atom yang ada. Contoh utamanya itu adalah potasium. Nah, panjang gelombang emisinya itu adalah 766. Yang kalian lihat itu adalah bentuk ungu. Nah, kemudian kalau lithium itu panjang gelombangnya 670. Yang kalian lihat itu dalam bentuk warna merah. Kalsium itu 622. Warnanya orange. Sodium itu warnanya kuning. Ini tidak sih? Dia cenderung warnanya biru. Agak kebiru-biruan. Itu sodium. Tapi tergantung panjang gelombangnya. Dia warnanya kuning, kayak spam green. Dia pada 554. Jadi ini adalah catat baik-baik bahwa ini warna-warna yang kalian harus lihat ketika kalian eksperimen. Nah, ini yang Ibu mau menjelaskan tentang sumber energi yang ada. Sumber energi itu adalah hollow cathode lamp atau lampu katoda berongga yang dipakai pada serapan atom. Sumber lain ada disebut dengan elektroda discharge lamp, tapi itu jarang kita pakai. Biasanya kita pakai HCl. Nah, apa itu hollow cathode lamp? Ini adalah katoda yang ada. Katoda ini tergantung ininya, potasium kah, lithium kah, kalsium kah, sodium kah. Itu katodanya. Namanya lampu katoda. Nah, dia adalah tabung gelas yang tertutup. Jadi, ini tertutup. Kenapa dia tertutup? Itu disebabkan karena ada tekanan di dalamnya. Jadi ada tekanan di sini, ada kawatnya yang dilapisi oleh logam tertentu. Jadi tergantung logamnya apa yang kita pakai. Nah, apa itu? Itu sifatnya ini nih. Nah, kalau kita anukan itu adalah ini. Ada anoda di dalamnya. Kemudian ini adalah settingan dari voltasenya yang berapa kita mau. Kemudian di dalamnya sini ada gas. Jadi karena dia kedap udara menyebabkan ada gas di sini. Nah, ini yang kemudian langsung dipancarkan ke sana, menembakkan energinya.
di sini ada masalah mekanisme terbentuk mekanisme keluarnya cahaya yang ada ketika ditembakkan itu ada lagi. Bagaimana dia bersifat oksidasi di dalam sini sebelum akhirnya dia tertembak. Itu kalau kalian untuk sekarang kalian tidak pelajari itu, tapi mengenali bahwa inilah lampu katoda yang ada, bahwa di dalamnya itu ada kayak begini. Nah, bagaimana mekanismenya? Itu jika halokatodnya itu diberikan kekuatan listrik, maka dia akan mengakibatkan terjadinya loncatan bunga api pada katoda dan anoda. Nah, di sini terjadi bunga api di sini. Terus kemudian loncatan api itu dia akan menyebabkan pemancaran gas-gas. Jadi karena ini ada gas di sini, ini kan isinya gas semuanya. Makanya dia sifatnya vakum. Vakum. Kaca. Tidak bisa. Dia tidak boleh. Nah, kemudian gas ini yang akan mengion. Kemudian ion itu kemudian dia mempunyai energi yang cukup untuk ditembakkan sehingga suatu atom yang akibat pemanasan dia akan menyebabkan tereksitasi. Nah, eksitasi itu dalam bentuk kayak begini, sama seperti kayak spektrofotometer. Dia dari tingkat ground state, kemudian tereksitasi, kemudian dia nanti akan kembali lagi ke dalam ground state-nya. Ketika dia kembali ke ground state-nya, dia akan melepaskan energi yang berupa sinar atau sinar itu yang kemudian kalian tangkap melalui mata dalam bentuk warna. Nah, intensitas cahaya yang kalian lihat itu dalam bentuk hukum Seibel-Lomakin, di mana I adalah intensitasnya, K adalah konstantanya, C adalah konsentrasi dari elemen itu, N adalah bagian kalibrasi dari kurva, atau I sama dengan KC. Biasanya sih ini N tidak dianggap, jadinya I sama dengan K kali C. Itu adalah intensitas cahaya yang akan keluar dari lampu katoda. Oke. Bagaimana sendiri, apa yang terjadi sebenarnya ketika disumburkan cahaya api, kan tadi kan sudah masuk sampel, kemudian di nebulizer, apa yang terjadi? Ada yang disebut dengan desolvation, di mana larutan ini terevaporasi. Ketika dia terevaporasi atau terjadi penguapan, maka partikel logam ini terhidrasi akibat adanya panas. Kemudian ada yang disebut dengan evaporation. Evaporation itu adalah ketika dia sudah terhidrasi, kemudian dia menguap, itu yang kemudian selanjutnya akan membentuk gas. Jadi dia akan dari pertamanya dalam bentuk liquid, kemudian berubah posisinya menjadi gas. Nah, ketika dia dalam bentuk gas, molekul-molekul ini dalam bentuk gas, selanjutnya dia akan berubah menjadi atomisasi atau atomization. Di mana reduksi ion logam ini dalam bentuk solvennya akibat dari
panas. Yang ada. Jadi dari sudah menyadari, kemudian ya tereksitasi, silakan instrumentasi pengaturnya bagaimana. Terus, nah, ini adalah ketidakuntungannya ketika kita akan kemana ini kita sekali sama gantung terhadap Anda. Jadi kalau bagaimana keeroran suatu flame photometer, kalian sampai kalian sendiri kesal ketika kalian menggunakan flame photometer. Nanti kalau pada saat percobaan instrumen kalian akan melihat. Terus kemudian analisis sampelnya itu sendiri itu agak ribet. Kemudian ini berulang. Apa namanya? Iya, berubah-ubah. Ada yang lebih ada yang lebih urgent dan tidak untung karena jadi skopnya sangat sempit. Jadi ketidakuntungan dari suatu luas analit tidak menguntungkan. Yang ketiga adalah alatnya itu cuma untuk mendeteksi logam sehingga tidak sifatnya tidak luas dalam hal analisis suatu sampel. Nah, karena Ibu tadi bilang salah satu ketidakuntungannya adalah dia cuma mendeteksi logam, maka logam yang ada hanya alkali dan alkali tanah. Kemudian sampel yang ada itu biasanya dalam bentuk karena di air darah susah filter.
Kami itu nah, nah FP sendiri atau flame photometer itu yang tadi Ibu bilang, perbedaannya antara flame photometer dengan AS itu kalau kompleks anionnya itu bisa terinterferensi, kemudian ada gangguan pada matriks, ada gangguan pada api, ada bisa gangguan juga pada ionisasinya, bisa adanya juga interferensi pada emisinya. Ini semuanya ini terjadi pada flame atau nyalanya. Kalau tidak cukup dia punya energi, maka ini yang terjadi. Bisa kalau energinya berlebihan juga, dia memburnir, dia membakar. Tapi kalau kekurangan, dia malah terganggu pada ionisasi atau emisinya. Jadi memang betul-betul harus disetting pada pada energi yang tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan sampai turun naik akhirnya yang dilihat bukan ion.
Nah, itu yang paling penting. Pada suhu berapa dia terionisasi, supaya bisa menghindari emisinya salah, gangguan emisi, gangguan ionisasi. Jadi lihat baik-baik apa yang kita mau ukur. Misalnya natrium, dia terionisasi pada suhu berapa? Kalium, pada suhu berapa dia terionisasi? Jangan sampai dia nanti terbakar, hangus, tidak ada sama sekali yang kita lihat akibat terlalu panas suhunya, ataukah dia kurang, menyebabkan tidak ada penguapan yang terjadi, tidak terjadi evaporasi, tidak terjadi ionisasi, tidak terjadi emisi. Itu. Jadi praktik baik. Nanti kalian merasakan ketika kalian masuk di praktikum, kalian lihat nanti bagaimana ketika kalian mengatur gasnya itu menyebabkan kalian, kenapa kayak begini, kenapa suhu tidak stabil, kenapa ini logamnya jadi kayak begini. Nanti kalian lihat betapa susahnya mengatur kestabilan dari flame photometer. Kalau satu saja bermasalah, ikut juga yang lain bermasalah, Bu? Satu-satu yang dideteksi, Dek. Misalnya natrium dulu, kalium dulu. Jadi tidak bersamaan. Ada gangguan di ionisasinya, Bu. Berarti berpengaruh juga sama emisinya atau gimana? Apa? Kalau misalnya ada gangguannya ionisasinya, Bu, apa berarti berpengaruh juga sama emisinya dan sebagainya? Pasti. Kalian akan melihat betapa tidak sinkronnya antara di literatur dengan praktikum. Ada yang lain? Ayo tidur nih semua. Hadir, Bu. Hah? Siapa yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Ya, Aulia. Ibu, Aulia mau bertanya Bu. Ya. Kalau misalnya sampel gas, Bu, langsung diteratomisasi, tidak melewati tahap evaporasi sama. Ya. Oke. Enggak, Bu. Sebagai catatan, kalau flame photometer pasti menggunakan liquid, Dek. Pasti menggunakan liquid, tidak mungkin gas. Nah, itu saja. Jadi bukan gas. Ya? Iya, Bu. Oke, ada yang lain? Oke, PR kalian adalah dikumpul besok ya, pada saat kuliah instrumen. Kan tadi Aulia mengatakan bagaimana sampelnya gas. Balas sih gara-gara Aulia gini. Saya tahu. Tugas kalian adalah bagaimana caranya sampel tanah yang mengandung logam dideteksi menggunakan flame photometer dan AAS. Bagaimana cara cara kerjanya, diapakan dulu. Oke, itu tugas kalian, PR kalian, besok dikumpul. Jelas di Taufik? Jelas, Bu. Nah, saya mau lihat ini, jangan tidur semua ini, anak-anakku semua ini. Yasril, jelas Yasril? Jelas sekali, Bu, jelas.
Ternyata ya tidak tidur. Ali, Iya Bu, jelas Bu, jelas. masih di luar nih Ali? Iya Bu. Ali jaga gerbang Ki. Kemudian As'ad, jelas Ji apa yang Ibu bilang? Oke. Ibu tidak mau yang ceweknya, saya panggil kontrol ceweknya. Satu mau pale. Nina Aprilia. Prawilia. Nina? Hadir, Bu. Nina bagaimana? Jelas Ji, Ibu jelas anukan tadi soalnya? Iya, Bu. Oke, karena sudah jelas semuanya, soal apa namanya PR-nya dikumpul besok pada saat kuliah instrumen. Oke? Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Abe, saya mau bertanya, ini pertemuan kita berapa, Virus? Ke-7 Bu. Ke-6. 6. Besok terakhir. 6 Bu, 6 Bu. Oke. Berarti besok pertemuan kita yang ke-7. Ya Bu. Hmm. Bu. Minggu depan berarti sudah dosen lain yang masuk ya? Iya, Bu. Iya Bu. Nah, jadi karena minggu depan dosen lain yang masuk, saya akan serahkan kepada ketua tingkat mencari waktu untuk kita ujian mid semester. Baik Bu. Virus sudah nih Dek, Iya. kita kirimkan ke absensinya. Oh iya, belum Bu. Kirim ya. Ya Bu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan selain yang tadi itu? Ibu PR-nya ditulis atau diketik? Ditulis. Dikumpul di mana, Bu? Dikumpul di WA. Ada lagi yang bertanya? Kan kita punya WA group kan? Iya, Bu. Ya, nanti Ibu mendeteksinya di situ semuanya. Satu hal lagi. No nyontek-nyontekan. Ibu paling tidak suka itu. Oke? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum ditutup, sudah jam 10.20. Ini memecahkan rekor. Ibu mengajar dari pagi sampai hampir tengah malam. Karena Ibu mengajar dari pagi tadi. mengajar anak maba. Sampai sore Ibu masih mengajar, terus kemudian lanjut kalian. Jadi betul-betul rekor ini. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Oke, sampai di sini Dekna kuliah kita. See you tomorrow. Semoga masih diberikan umur yang panjang sehingga besok masih bisa bertemu pada kuliah terakhir kita. Terima kasih untuk hadir di kelas saya. Semoga kalian tidur dengan nyenyak, tidak bermimpi tentang instrumen. Oke, sampai ketemu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dek. Terima kasih, Bu. Ibu live ya. Baca.
Di mana kau Naca? Woi, apa kau? Woi, mutar kan? Ah, woi, semua jalan, cok. Di kampus kak? Iya ini. Makan nih. Di jalan kak. Kak daerah jalan putar ke lewat Unis bukan lagi di Alauddin, putar lagi masuk ke hari ini dari update buka aja tadi ada merental PS nah. Saudara apa saja nih? Ayam sama saudara. Saudara. Saudara dua. Ini paling kiri ya guys. Anu update terus di blok di jalan di mana tadi tuh di blok. Halo, petaran dulu di blok. Gue langsung nggak mutar lewat atas nih kan mutar ke belakang. Di blok di blok di Alauddin udah. Mahasiswa tidur di jalan. Bayangkan mau titik di Alauddin, tidak bisa orang lewat. Jadi itu orang dari Alauddin tembus lewat kampus. Lewat kampus ya, kalau dari nah ini, dari apa yang di sampingnya Unisme itu jalan di samping Unisme. Iya, ada itu dari Tanslap itu dari Hertas nih. Lewat situ, mutar lewat kampus kuno. Belah tadi. Lewat sini semua orang. Sana kata gua. Oke, balik juga. Pus rengnya, mabar di reng. Oke. Lift dari sini guys, gua masuk di reng. Oke. Belum mau pulang sudah makan ini pulang mak. Sudah makan pulang dulu ke Oke, bye bye.